Sejarah singkat masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala cobaan yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa kecil membuat Nabi Muhammad semakin tabah dan sabar, tidak mudah putus asa. Beliau tidak menggantungkan diri sendiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Artinya selalu kepingin mandiri, walaupun masih remaja, masih kecil. Kehidupan yang keras telah menjadikan pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pribadi yang kuat ketika dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ini termasuk menguji mental, cobaan demi cobaan sudah dilalui sejak kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terbiasa dengan kehidupan yang sederhana dalam pedesaan, juga terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas. Untuk apa? Untuk melatih diri sejak masa kecil atau remaja. Kepingin mandiri, tidak menggantungkan pada orang lain. Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam. Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad pertama kali diajak pamannya berdagang ke negeri Syam menjadi tujuannya. Dan di tengah-tengahnya dalam perjalanan bertemu dengan pendeta Bukhairah dan disarankan agar Abu Thalib ini hati-hati, karena ini adalah Muhammad merupakan nabi terakhir, calon nabi atau yang akan menjadi nabi yang terakhir, termasuk pemimpin manusia seluruh dunia. Khawatir pendeta Bukhairah itu kalau ketahuan orang Yahudi, dan karena tanda-tandanya kenabian ini disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Abu Thalib menjaga dengan baik, selalu memperhatikan. Waktu itu sudah ada keajaiban-keajaiban sejak remaja atau kecilnya. Waktu berdagang ke negeri Syam juga demikian. Waktu menjalankan dagangannya, Khadijah waktu itu berapa? Kurang lebih 10 tahun. Mulai usia 15 tahun waktu itu. Dan waktu dalam perjalanan menuju ke Syam selalu ada awan putih yang memayungi. Ini termasuk karena beliau adalah didampingi pembantunya Khadijah yang namanya Maisarah. Maisarah juga merasa kagum juga dan sebagainya. Dagangannya kalau memang diajak dagang Nabi Muhammad ini, dagangannya selalu laris, labanya lumayan. Dan Nabi Muhammad waktu menjalankan dagangannya Siti Khadijah ditemani yaitu Maisarah. Dan Maisarah selalu kagum dalam menjalankan dagangannya yang bersama Nabi Muhammad waktu itu. Waktu itu belum diangkat menjadi Rasul, belum diangkat menjadi Nabi. Beliau masih remaja dan sangat laris, selalu mengenang dalam segala hal. Mengapa? Karena Nabi Muhammad selalu ramah, amanah. Di antaranya bekerja keras dan terampil, tidak ndelewer seperti kalian begitu, tidak, yaitu bekerja keras, terampil, tanggung jawab dalam segala hal, sabar dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi problema, tabah, sabar
kuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membeda-bedakan pelayanan. Ini kalian besok kalau menjadi pedagang jangan membeda-bedakan pelayanan. Kalau ada barangnya diinginkan pembeli, ya diberikan kalau memang niat dijual. Jangan membeda-bedakan orang yang membeli. Ini termasuk membeda-bedakan pelayanan, jangan. Jujur dan percaya diri. Ini diantaranya Nabi Muhammad demikian. Kalau memang ada barang yang tidak baik, barang yang cacat, dikatakan barangnya tidak baik atau cacat. Kalau memang barangnya baik, katakanlah yang baik. Ini karena merupakan kepercayaan, dan orang yang jujur dalam usahanya akan membawa berkah, akan membuat manfaat dalam segala hal, barokah segalanya. Makanya kita harus hati-hati, artinya harus tahu ilmunya. Berdagang bentuk apapun, ibadah bentuk apapun, kalau kita nelayan sebagai orang pesisiran nelayan, diniati ibadah juga ibadah, mencari nafkah untuk keluarga. Berdagang mencari nafkah untuk keluarga, diniati ibadah, ibadah semua aja. Yang petani juga demikian. Jadi ibadah itu bukan hanya sembahyang atau sholat, ngaji, sedekah saja, bukan. Macamnya ibadah itu banyak sekali, dan yang bisa mendatangkan pahala juga banyak sekali. Setiap perbuatan baik, setiap anjuran, ajakan atau himbauan baik adalah merupakan sedekah. Setiap melarang atau mencegah yang tidak baik adalah termasuk sedekah. Jadi pahala itu di mana-mana saja berada. Dosa atau kesalahan juga demikian. Makanya kita harus bijaksana. Bisa bijak harus mau mengaji, mau belajar, terutama mendahulukan ilmu agama yang berupa ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu fikih. Itu yang kita dahulukan, karena itu adalah yang akan menguntungkan baik dunia maupun di akhiratnya. Yang lain Pak, ilmu yang lain apakah tidak penting? Juga penting. Kita menghendaki dunia harus ada ilmunya, menghendaki akhirat juga ada ilmunya, menghendaki kedua-duanya harus ada ilmunya. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki dunia harus ada ilmunya, barang siapa menghendaki akhirat harus ada ilmunya, barang siapa menghendaki keduanya yakni dunia akhirat harus ada ilmunya. Makanya kita jangan bosan-bosan mencari ilmu. Kalau memang kita belum mengerti, harus mencari ilmu terus menerus. Kalau sudah mengerti, sampaikanlah, berikanlah kepada orang lain yang membutuhkan. Itu merupakan sedekah jariyah lewat ilmu, karena ilmu juga merupakan rizki. Rizki bukan materi saja. Materi termasuk harta kekayaan yang bisa dilihat oleh indera manusia, termasuk rumah, kendaraan, TV, termasuk kebun dan sebagainya. Itu yang berupa materi bisa dilihat oleh indera manusia, termasuk yang konkret, yang abstrak. Yang abstrak, yang tidak kelihatan rezeki, termasuk ilmu pengetahuan, neriman, syukur, sabar, itu semuanya itu rezeki. Jadi kita jangan berpandangan sempit. Rezeki dikatakan hanya dunia brono tok, tidak. Rezeki itu macamnya banyak sekali. Kalau kita ingin makmur, ingin enak baik dunia dan akhirat, bagaimana? Harus syukur, neriman, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman akhir ini kelihatannya secara materi melimpah, pangkat tinggi, ilmu banyak,
kadang susah dengan sendirinya. Mengapa? Kuncinya adalah dari dirinya sendiri, karena tidak syukur, tidak neriman, tidak mau mencari ridho Allah. Orang yang dibuat susah, padahal dilihat secara umum harta kekayaan secara materi melimpah, dilihat dari ilmu juga banyak, tapi kok bingung dengan sendirinya, susah, sumpah galau, itu merupakan bagian siksa dunia. Siksa di dunia. Mengapa? Tidak mau mensyukuri nikmat Allah bentuk apapun. Padahal Allah menjanjikan kalau manusia kita sebagai hamba bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak, yang lebih luas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu Al-Qur'an jelas ya. Mulane ana bingung karepe dhewe cah, pamane sampean dicurhati. Kowe ketoke sugih, dunyane akeh kok bingung padahal ilmune ya duwe. Nah, mergane ayo dikoreksi dirinya ya. Itu kebanyakan di zaman akhir karena tidak mau bersyukur, gak neriman. Ya enggak, itu Al-Qur'an ya. Makanya kita harus pandai-pandai menyikapi hal yang demikian. Kita harus mengerti, jangan menjadi orang yang kelima, jadilah orang yang mengajar atau belajar atau senang atau pendengar. Jangan menjadi orang yang kelima. Kalau orang yang kelima, waduh bahaya, rusak manusianya yang bersangkutan. Kenapa? Dalam hadis ada kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Berarti arteni cara gandulan pondokan yo gampang dipreteli. Kun ana ta dadi sapa sira iku aliman, wong kang ngerti, wong kang ngajar, wong kang mulang. Au muta'aliman utawa wong kang belajar. Au mustami'an utawa wong kang jadi pendengar. Au muhibban utawa wong kang seneng ana wong berdakwah, ana wong sedekah jariyah, ana wong ibadah, perjuangan bentuk apapun merasa senang. Wala takun lan aja ana sapa sira iku khomisan, wong sing nomor 5, fatahlik mongko dadi rusak sapa sira. Naudzubillah. Dikongkon mulang gak gelem, kon belajar gak gelem, dikongkon seneng ambek wong sing berjuang bentuk apapun gak gelem, dikongkon ngrungokno gak gelem. Lah apik dadi apa? Tak dadi malah ngusut-ngusut sing gak naudzubillah. Dadi provokator, naudzubillah. Provokator iku gak iso mlebu swarga cah. Provokator baik bentuk ucapan atau perbuatan, bentuk perkataan maupun lewat tulisan dan sebagainya. Kita harus hati-hati. Semoga kita ditunjukkan kepada Allah ke jalan yang benar, yang lurus. Allahumma amin. Dijadikan anak soleh-solehah. Allahumma amin. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal